Wa idh qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bisa ja'ilun bimakna sa'irun, berarti punya maf'ul bih, dua maf'ulain. Khalifah maf'ul bih awal, fil ardi jadi maf'ul bih tsani. Tapi kalau ja'ilun diartikan khaligun, berarti khalifah jadi maf'ul bih, fil ardi muta'alliq aja ya. Idz qala rabbuka lil malaikati, ketika berkata Tuhanmu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi ini khalifah. Khalifah di sini bukan berarti pengganti Allah. Khalifah itu bisa bimakna makhluf, bisa bimakna khalif. Yang dimaksud khalifah di sini, coba jangan guyon ya. Khalifah yang dimaksud khalifah di sini ini bukan berarti pengganti Tuhan, tapi yakhlufuni fi tanfidhi ahkami, untuk bisa melaksanakan tanfid ahkami, hukum-hukumku, fiha, di atas bumi. Jadi Allah Maha tahu bahwa manusia ini tidak mungkin akan bisa langsung mengambil daripada Tuhannya. Tidak mungkin akan bisa langsung dengan Tuhannya. Jangan dengan Tuhan, dengan wasithah malaikat nggak mampu manusia ini. Maka Allah mengutus para nabinya sebagai khalifah, mengutus para nabinya sebagai khalifah. Khalifah di sini artinya yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum, memerintahkan hukum, ada awamir, ada nawahi, ada aturan-aturan yang Allah berikan tadi itu, lewat ini orang. Jadi kalau bahasa sekarang delegasi, karena tidak mungkin manusia tadi itu langsung akan bisa berhubungan dengan Tuhannya. Jangan dengan Tuhan, dengan malaikat aja nggak mampu. Maka dibuatlah manusia disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama khalifah di bumi adalah Nabi Adam, itu fi alamil ajsad. Tapi fi alamil arwah, khalifah pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidul anbiya. Sayyidul anbiya, padahal diutus ada di akhir, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. Para nabi sebelumnya itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat beliau sebelum diwujudkan alam semesta. Nah, bi'tibar alamil ajsad, khalifatul awal adalah Nabi Allah Adam. Tapi bi'tibar alamil arwah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, maka berkata para malaikat, ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah, ada yang menyatakan bahwa malaikat ini malaikat khusus, ada malaikat umum. Kalau malaikat umum seluruh para malaikat, ada malaikat khusus kemarin ada diterangkan kan, bahwa di situ di bumi ini ada makhluk yang disebut Banil Jan. Kemudian mereka diusir, kemudian lari kepada Jazair, kepada gunung-gunung oleh para malaikat tadi itu. Malaikat ini, malaikat khusus yang diperintahkan untuk mengusir ini, ya, yang menyatakan ya Allah, apakah engkau akan ataj'alu menciptakan fiha di bumi man yufsidu fiha,
wa yasfikud dima, karena mereka yang mengusir ini. Tapi Adam menyatakan, lah itu malaikat secara umum, seluruh malaikat. Seluruh malaikat menyatakan demikian. Artinya malaikat secara umum, man yufsidu fiha, orang yang membuat fasad di bumi, membuat kerusakan di bumi. Wa yasfikud dima, makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Wa yasfikud dima, dan yang mencacarkan darah, terjadi pembunuhan. Yarfa'uha bil qatli, dengan pembunuhan, kama fa'ala Banul Jan. Wa kanu, ada Banul Jan fiha, di bumi. Ada menyatakan Banul Jan ini dari jin, raisuhum iblis. Ada lagi yang menyatakan itu makhluk lain, itu makhluk lain. Karena itu ada yang menyatakan itu yang ditemukan sekian juta tahun itu mungkin itu Banul Jan, paham ya? Tapi bukan itu adalah nenek moyang daripada manusia, bukan, lain, makhluk lain sudah. Itu disebut Banul Jan, mungkin, paham ya? Wakanu falamma afsadu, maka ketika mereka membuat kerusakan Banul Jan ini, arsalallahu alaihimul malaika, Allah mengirimkan kepada mereka para malaikat, fataraduhu, maka mengusir para malaikat mereka Banul Jan ilal jazair, kepada pulau-pulau tertentu, wal jibal, dan gunung-gunung. Ini ala gol yang pertama. Ada lagi yang menyatakan bahwa Allah menumpas mereka, meniadakan mereka, dan itu memang ditemukan bahwa di bumi ini pernah kejatuhan meteor atau bintang yang besar dari itu, sehingga lebih daripada separuh bumi waktu itu hancur. Makhluk hidup yang dahulu sekian juta tahun dari itu binasa semuanya, mungkin itu ya, mungkin itu yang terjadi. Taib, alakul hal, dari gol pertama atau daripada gol yang kedua, yang jelas para malaikat tadi itu mengucapkan ini. Terus apa tujuannya malaikat? Apakah itu adalah inti God? Malaikat itu berarti menentang Tuhan? Enggak, bukan. Jadi tidak ada malaikat itu menentang Tuhan. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah adalah para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cuma begini loh, malaikat ini bukan berarti mengetahui semua ilmu, enggak. Karena itu ada hal yang tidak diketahui oleh malaikat, dan malaikat tadi ini ingin tahu, karena ada makhluk yang Allah ciptakan di bumi begitu, apa enggak begini? Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia ini dengan tiga unsur, dengan tiga kekuatan. Ada guwah syahawiyah, ada guwah ghadabiyah, ada guwah agliyah. Guwah syahawiyah, ada syahwat manusia, ya, makan, minum, kawin. Guwah ghadabiyah, emosional, ada. Guwah agliyah belum dikenal sama malaikat, Dulu terjadi di bumi yang ada adalah syahwiyah dan ghadabiyah. Agliyah mereka nggak kenal masih, mereka hanya menilai itu. Karena itu dia mengatakan, ada apa perlu ya Allah ini menciptakan di bumi ini, jangan-jangan seperti itu terjadi. Makhluk yang ada syahwat, makhluk yang ada ghadab. Jangan-jangan yufsidu fiha wa yasfikud dima, karena ada syahwat, yufsidu fiha, bisa berbuat maksiat. Wa yufsikud dima, karena ada ghadab. Lah agelnya ini tidak kenal masih. Yang jelas dengan syahwah dan ghadab saja itu akan yurithun nagas. Dia nggak paham bahwa di situ ada yurithul fadl dengan agliyah tadi ini.
malaikat lam yamduru li tsalitsah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Lah kalau Allah itu pingin makhluk yang untuk beribadah aja, untuk membesarkan Allah aja, kami makhluk yang diciptakan untuk ibadah. Kan ya? Kalau hanya untuk ibadah, untuk bertasbih, untuk itu, kami diciptakan untuk itu. Perlunya apa membuat makhluk ada di bumi dijadikan khalifah lagi? Kok nggak kita aja langsung dijadikan khalifah ada di bumi? Kan kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya takdis dengan tasbih? Sama sebetulnya. Tanzihullah amma la yalik bihi. Mensucikan Allah daripada yang tidak layak bagi Tuhan. Tapi ada di sini tasbih bermakna ibadah. Tasbih di sini bermakna ibadah zahiriyah. Takdis di sini adalah bermakna al-i'tiqadat al-batiniyah. Paham ya? Ibadah zahir disebut tasbih di sini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika ay mutalabbisina bihamdik. Naqul subhanallah wa bihamdih. Secara zahir kami ibadah dengan tasbih. Wa nuqaddisulak, secara i'tiqad kami mensucikan Allah, membesarkan Allah. Tapi sebenarnya tasbih dan takdis sama. Tapi ada di sini dibedakan untuk ada di sini. Bahwa at-tasbih al-ibadah al-zahirah, wa takdis adalah al-i'tiqadat al-batinah. Maka malaikat menyatakan fanahnu ahaqqu bil istikhlafi hasa. Kita karena sudah mentasbih Allah, beribadah kepada Allah, ya seharusnya kita yang dijadikan khalifah. Faham ini? Bukan intigat, tapi malaikat ingin mengetahui jawaban yang persis. Jadi kadang-kadang orang itu semakin tinggi derajatnya semakin ingin tahu. Itu wajar. Semakin ingin tahu apa rahasia itu, diteliti. Itu satu hal sebetulnya bukan karena ingin menentang, tapi semakin ingin tahu, semakin ingin kenal gitu. Dan itu terjadi. Nabi Allah Ibrahim juga begitu kan? Kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan yang sudah mati nih, yang sudah hancur semuanya nih, mungkin tulangnya ada di barat, ada di timur. Kaifa tuhyil mauta? Awalam tu'min? Gak beriman kamu Ibrahim? Wala, beriman. Cuma kepingin tahu, walakin liyatma'inna fi qalbi. Tapi supaya tenang hati nih, kepingin tahu, saking kepingin tahunya itu. Allah Maha tahu bahwa ini bukan karena keraguan Nabi Ibrahim minta. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, udah kumpulkan inti potong 4 daripada macam burung, hancurkan semuanya, sak tulangnya, sak itu campur aduk sudah, sak bulu-bulunya. Kemudian taruh ada di gunung-gunung yang berbeda. Wis mari diudek taruh. Summat'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil. Gagak. Jadi burung bagai tulangnya dari mana-mana, dagingnya dari mana-mana yang sudah dibagi ada di gunung-gunung tadi itu, sak rambut-rambutnya semuanya kumpul jadi satu, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Enggak pakai diukir lagi ini, enggak harus kumpul jadi satu, merak, datang lagi, utuh lagi. Walakin liyatma'inna fihi qalbi. Begitulah para malaikat. Di sini soalnya bukan ta'annud, bukan soalnya malaikat ini karena keraguan, tapi malaikat tadi ini tanya kepada Allah untuk supaya ingin tahu apa hikmahnya itu. Masya Allah. Para malaikat ini
tidak faham bahwa di sini Allah ciptakan Nabi Adam khalifah ini karena nanti akan keluar para anbiya wal mursalin. Nah, ini satu bukti bahwa nggak bisa orang itu menghukumi karena sedikit semuanya di apa namanya, apa istilah itu, tebar uyah apa ya. Wah, ini asin kabeh ini, nggak bisa. Semua air itu asin, kenapa? Yang Anda rasakan asin. Ya nggak bisa. Ini semuanya pohon, ini semuanya rasanya kecut. Mangga ini semuanya kecut, nggak bisa begitu. Yang kamu rasakan saat itu nggak bisa. Begitu juga makhluk di atas bumi ini, jangan karena ada yang membuat kerusakan, tidak ada yang baik sama sekali, nggak bisa. Nggak bisa ditebar uyah begitu. Apa tebar uyah ya? Hah? Kepiah uyah ya, bodoh sini gitu ya. Ini tidak boleh. Malaikat begitu maksudnya, karena malaikat terbatas ilmunya. Tapi Allah ciptakan Nabi Adam, di situ ada ada dzurriyyah sholihin, para anbiya wal mursalin. Kalau seandainya nggak ada yang soleh turunannya Nabi Adam kecuali Sayyidina Muhammad cukup. Kalau tidak ada turunannya Nabi Adam, tidak ada yang soleh, semuanya tidak ada yang soleh, cuma ada Sayyidina Muhammad yafugu al khalaq kulluh, yang mengungguli semua makhluk, cukup. Apalagi selain Sayyidina Muhammad para anbiya, para mursalin, para solehin, para aulia. Taib. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena itu Allah menjawab, aku mengetahui ma la ta'lamun, ya malaikat, apa yang tidak kamu ketahui ya para malaikat. Aku yang tahu apa yang kamu enggak ketahui. Minal maslahah, daripada kemaslahatan, fi istikhlafi Adam, di dalam mengangkat khalifah Nabi Adam. Wa anna dzurriyyatahu, dan sungguhnya turunannya Nabi Adam, fihim, di antara mereka ada al-muti'u wal 'asi, ada yang taat, ada yang maksiat. Fayadharul adlu bainahum, nanti akhirnya sebanding, balance lah, enggak elek kabeh, ndak. Faqalu, maka para malaikat menyatakan, lan yakhruqa rabbuna khalqan akram alaihi minna, Allah enggak mungkin akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Wala a'lam, dan tidak menciptakan yang lebih alim. Kenapa? Lisa begina lahu, karena kami telah lebih mendahului mereka. Wa ru'yatina ma lam yarahu, karena lebih mendahului daripada dia, makhluk yang baru ini, dan kami sudah menyaksikan apa yang belum disaksikan. Dia menganggap bahwa kalau yang lebih tua itu lebih tahu. Dia menganggap kalau sudah yang lebih mendahului ibadahnya berarti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khalaqa Adam, maka Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan min adimil ard, daripada bagian bumi. Adam menyatakan 60 bagian bumi. 60 bagian bumi. Karena itu 60 itu punya rahasia itu tersendiri. 60 bagian bumi, 60 punya rahasia sendiri. Di antaranya kenapa kok kafaroh itu it'amu sittina masakin? Karena bagian manusia ini 60 dari bagian bumi, di antaranya begitu. Baik. Adimil ard ay wajahah, bagian atas ya, bukan bagian bawah. Kalau bagian bawah watu-watu mlebu kabeh lan. Bagian atas bumi. Kalau bagian bawah sak ben solare mlebu kabeh, itu bagian bumi. Ini ala wajhiha, bagian atas bumi. Bagian atas bumi. Jadi bi an ghabadha minha ghabdatan min jami' alwaniha, mengambil Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh macam-macam warnanya bumi. Wa ujinat, dicampur bil miyahil mukhtalifah, dengan air yang bermacam-macam. Airnya juga bermacam-macam. Wasawwahu, membentuk Allah Subhanahu wa taala, wa nafakha fi ruh, meniupkan ke dalamnya itu ruh.
fasara hayawanan, maka menjadilah makhluk hidup hassasan yang mempunyai panca indera yang bisa merasa, ba'da an kana jamadan, sebelumnya adalah jamad. Apa jamad? Benda padat atau benda mati. Asalnya benda mati, kasih roh, ada rasa manusia tadi itu. Subhanallah ya. Allahu alam, ini penciptaan ini Allah yang maha tahu. Kita nggak paham bagaimana cara bagaimana terbentuknya Nabi Adam alaihi salam. Tapi yang jelas begitulah, Nabi Adam dari bagian tanah, dari bagian tanah. Terbukti daripada unsur yang ada di tubuh manusia itu sesuai dengan tanah. Ada zat besi, ada zat kapur, ada yodium, zat garam, ada macam-macam lah. Ada juga air di tubuh manusia tadi itu, karena dicampur dengan tanah dan air tadi itu. Dan itu harus dilengkapi. Terus gimana kita semuanya untuk bisa memasukkan zat-zat itu? Lewat juga makanan yang menyerap bagian tanah. Makanan yang kamu makan itu ada zat besinya, ada zat kapurna, ada zat itunya itu dan ini. Kamu makan akan bisa menyatu dengan tubuhnya kamu, menyerap itu semuanya. Subhanallah. Karena itu nggak bisa anak kekurangan zat besi, kamu makan besi. Lain. Zat besi nggak harus dari situ. Nah, anak perlu zat kapur, inti yukul kapur, mati, nggak bisa langsung, harus ada wasitoh, harus ada wasitoh. Wasitohnya ya ini asjar, ini Allah ciptakan ini semuanya yang insya Allah yang akan bisa memenuhi daripada kebutuhan kamu tadi itu. Subhanallah. Baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama asma'ul musammayat, nama-nama daripada musammayat yang dikasih nama itu. Kullaha, semuanya. Semuanya. Allahu akbar. Allah memberikan ilmu. Allama itu Allah memberikan ilmu, bukan kursus. Enggak ada sekolahan. Kalau Allah memberikan ilmu ya itu ladunni, bukan karena kasab, tapi itu karena langsung anugerah daripada Allah SWT. Ini satu bukti bahwa ada ilmu bukan karena usaha. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, ada siapapun walaupun bukan para nabi. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, nama-nama semuanya Allah berikan. Hatta al-ghus'a, sampai ghus'a. Apa ghus'a itu? Hah? Iya, tempayang apa tuwung ya. Wal gusai'a, atau yang lebih kecil. Apa itu? Mangkok mungkin ya. Enggak tahu aku. Apa itu? Gusai. Tuwung kecil. Wal fuswa, fuswa ini kentut maaf apa? Fusa ini. Kentut yang awas itu, tidak ada suaranya. Kalau ada suaranya namanya burot. Iya. Nah, itu yang agak kenceng anginnya namanya fuswa. Fusaiya yang tipis. Ya. Kita sendiri tidak ngerti itu bahasanya itu apa itu. Tapi Nabi Adam dikasih ini. Wal mighrafa, gayung, padahal belum Allah ciptakan itu semuanya. Itu Nabi Adam dikasih ilmu itu dengan jami'ul lughat, seluruh bahasa yang akan menjadi bahasa turunannya. Jadi misalnya gayung itu bahasa Indonesia Jawanya, kemudian bahasa Indonesianya apa, bahasa Madura nih apa, bahasa Inggrisnya apa, Belandanya apa, dengan seluruh jami' lughat, semua asma yang di alam ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Malaikat Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Allah itu, malaikat itu juga tahu, ya. Musammayat itu tahu, tapi asmanya tidak tahu. Ero tapi ndak ero apa jenengi.
Tapi kalau Nabi Adam tahu dan sekaligus mengenal namanya. Karena itu ukhtussa Nabi Allah Adam bima'rifatil asma' wa 'allamna Adama asma'a kullaha. Kemudian tsumma 'aradahum 'alal malaika, kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Apa itu malaikat? Disodorkan itu musammayat kepada malaikat. Apa ini malaikat? Malaikat tidak tahu. Ya sini, embo apa namanya? Tidak tahu. Malaikat tadi itu. Maka Allah menyatakan kepada malaikat lahum tabkitan, supaya tidak bisa ngomong malaikat, artinya tidak banyak berkomentar karena tidak tahu, mengakui kekurangannya, kesalahannya. Ambiuni bi asma'i haula, ayo akhbiruni, kasih kabar aku, kata Allah, dengan nama-nama ini mereka semuanya musammayat ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar jujur fi anni, bahwa aku Allah la akhluqu a'la minkum, tidak menciptakan yang lebih alim daripada kamu. Ayo tutukno ilmumu lagi. Ini musammayat apa namanya ini, makhluk-makhluk ini. Wa annakum ahaq bil khilafah, dan kamu adalah lebih berhak untuk jadikan khalifah. Seakan-akan karena malaikat menyatakan, wah tidak mungkin lah Allah menciptakan makhluk yang lebih alim daripada kita, loh kita lebih tahu kok, kita lebih ibadah kok, lebih tua kok. Ayo sekarang itu walaupun lebih tua, lebih tahu, ayo apa namanya, seakan-akan begitu. Begitulah memang ceritanya, paham ya? Akhirnya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, jawab syarat dalla alaihi ma qabla. Qalu subhanaka, maka malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana, tanzihan 'anil i'tirad. Para malaikat ini mensucikan daripada ya Allah subhanak, maha suci engkau, aku bukan menentang ya Allah itu. La ilma lana, kami benar-benar tidak tahu, tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau berikan ilmu kepada kami. Iya, maf'ul bih tsaninya mahdhuf. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui, maha hikmah. Baik. Ini bukti bahwa Allah itu bisa menciptakan makhluk dengan sekejap apapun, bisa mengetahui segala-galanya. Bisa mengetahui segala-galanya. Enggak perlu waktu Nabi Adam ini. Kenapa? Allah itu memberikan alama ini bi an alga ilmahu fi qalbi. Allah menaruh ilmunya ada di hatinya Nabi Adam. Karena itu jangan bingung, ada orang ini enggak masuk akal, enggak belajar kok tahu. Nabi Muhammad misalnya, kok bisa ya? Enggak belajar bahasa Arab kok fasih bahasa Arabnya? Kok bisa ya? Enggak berguru kok mengetahui segala-galanya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah kalau kasih ilmu enggak pakai belajar. Hamba-hamba pilihan Allah begitu. Hamba-hamba pilihan Allah begitu memang. Nah, cuma lah kalau bukan pilihan seperti anak sama ente, ya belajar ya belajar. Kalau enggak sampel jadinya. Enggak mau belajar, ngaku dapat ilmu, keraco jadinya. Mengakhiri gondrong, jembrak, kiwir-kiwir semuanya rambutnya, kukunya panjang-panjang. Akhirnya tidak bisa merawat diri, ngakunya sudah ma'rifat katanya. Ini enggak benar ini. Karena itu ini ada pilihan Allah, juga ada yang Allah berikan itu semuanya. Subhanallah. Kemudian kalau kamu lihat ada di sini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanah ini, kalimat subhan ini kalimat yang diucapkan karena sesuatu yang hebat, baik itu karena ada istighfar setelahnya taubat,
atau enggak? Biasanya ada istighfar juga sih. Contoh Nabi Allah Yunus, setelah dia tadi itu ditegur oleh Allah sampai masuk di dalam perut ikan, apa di situ? La ilaha illa anta subhanaka. Baru dia ada itiraf, inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Sebelum tobat baca tasbih. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian juga Nabi Musa, subhanaka tubtu ilaika. Subhanaka tubtu ilaika. Malaikat juga begitu. Dia merasa dia bertobat kepada Allah, didahului dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Taib. Nanti akan ada proses setelah ini, bagaimana Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat harus hormat kepada Nabi Adam. Itu tadi al-asma Adama, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Pakai hum ya. Ini taglib. Karena asma al-musammayat, musammayat di sini itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal, ditaglib yang berakal. Tsumma 'aradahum 'alal, wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Ada boleh dibahas? Maafi? Oh ya. Innaka antal alimul hakim. Apa bedanya antara al-ilm dan hikmah? Hikmah itu lebih khusus daripada ilm. Hikmah itu lebih khusus daripada ilm. Jadi hikmah itu adalah hasilnya daripada ilm menjadi hikmah. Karena itu kalau ada orang hanya tawagguf kepada ilm, hanya punya ilmu tapi nggak ada hikmah, itu adalah tidak mendapatkan khairnya masih. Karena itu Allah menyatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kabarnya begini, apa intinya daripada ilmu? Hasilnya ilmu apa? Khasyatullah, taqwallah, ta'atullah, misalnya tawadhu, ma'rifah, safaul qulub, itu semuanya itu hikmahnya. Hikmahnya daripada ilmu itu. Lah kalau hanya sekedar ilmu tok tapi enggak ada khasyatullah, ilmu aja enggak ada safaul qulub, ilmu aja enggak ada tawadhu misalnya, maka enggak ada hikmah. Itu berarti enggak dapat khair katsira. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al hikmah tansha'u minal ilm. Al hikmah tansha'u minal ilm. Allah Maha mengetahui dan Maha memiliki hikmah. Ilmu Allah Maha mengetahui, hikmah Allah Maha hikmah. Lah manusia ini belum tentu yang punya ilmu punya hikmah. Belum tentu yang punya ilmu punya hikmah. Wallahu a'lam. Kalau i'rabnya innaka anta bisa takkid lil kaf, takkid kepada kaf. Berarti tidak ada i'rabnya, ada di sini al-alimul khabir, jadi khabarnya inna. Tapi bisa anta jadi mubtada sebenarnya. Al-alimul khabir khabar, al-alimul hakim khabarnya anta, jumlahnya jadi khabarnya inna.